Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Khususan la harutal mu'azzami wal mukarrami guru agung para sahabat Sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafat tajil arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia. Kemudian di samping kalimat thayyibah itu mampu membersihkan ragam aneka syirik, baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kalimat thayyibah itu juga berfungsi untuk mentajrid, menelanjangi, melepaskan, membebaskan ragam aneka hijab-hijab kemelekatan batin. Inilah yang dijelaskan oleh Guru Agung Pangarsa Abah Anam. Wa aidan anna hadhil kalimah tujaridul qulub an hujubil alaiqil unsuriyah. Pun sesungguhnya kalimat thayyibah ini, yakni zikir jahar dan zikir khafi, mampu melepaskan atau menelanjangi hati dari halangan-halangan hijab-hijab kemelekatan keunsuran. Jadi di sini istilah yang beliau gunakan itu adalah al-alaiq al-unsuriyah, kemelekatan keunsuran. Dengan kalimat thayyibah itu, maka nanti hati kita, batin kita, ruh kita akan ditajrid, ditelanjangi, dibebaskan dari hijab-hijab kemelekatan keunsuran. Jadi kemelekatan, apa itu kemelekatan? Ya sebetulnya tidak susah kita memahami istilah ini ya, karena ya kalau ada lem, ada kertas, lalu kita tempelkan, kita lekatkan antara satu kertas dengan kertas yang lain dengan benda lain sehingga merekat, melekat. Nah ini kan kemelekatan ya Bapak Ibu sekalian. Hanya saja karena kajian kita spiritual, maka tentu saja kemelekatan di sini lebih bersifat batiniah ketimbang badaniah. Jadi kalau secara badaniah itu benda melekat pada benda, zat melekat pada zat, badan melekat pada baju misalnya, maka secara batiniah itu berarti batin itu melekat pada sesuatu, ingatannya melekat pada apa atau siapa yang diingatnya, pikiran melekat pada apa atau siapa yang dipikirkannya. Jadi melekat, karena melekat makanya teringat, karena melekat makanya terpikirkan. Seperti orang yang sedang kasmaran, sedang dilanda rindu berat, kan hatinya melekat pada kekasihnya ya, makanya jadi selalu terkenang, teringat, terpikirkan. Nah ini kemelekatan. Jadi apa yang kita ingat, apa yang kita pikirkan, maka batin kita itu melekat kepada apa yang kita ingat dan apa yang kita pikirkan. Kemudian keunsuran. Apa itu keunsuran? Nah keunsuran ini kan kata benda abstrak ya, yang diderivasi dari kata unsur. Unsur itu artinya elemen. Bapak Ibu, apapun ciptaan, apapun benda itu pasti memiliki unsur. Mau benda padat, benda cair, benda hidup, benda tak tampak, benda halus, semuanya memiliki unsur, memiliki elemen. Alam yang sedang kita tinggali ini, nah itu kan menurut para ahli ada 6 unsur utamanya, yaitu logam, air, kayu, api, dan tanah. Air juga memiliki unsur, yaitu HO2, unsur hidrogen dan oksigen. Manusia juga ada unsurnya, oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan fosfor, kata para ahli ya. Jadi apapun yang nama ciptaan, makhluk, benda, pasti semuanya memiliki unsur, memiliki elemen. Hanya satu yang tidak memiliki unsur apapun, tidak memiliki elemen apapun, yaitu Rabbul Arbab wa Mu'tiqur Riqab, Allahu Subhanahu wa Tabaraka wa Ta'ala. Jadi hanya Allah yang tidak memiliki elemen, yang tidak memiliki unsur, karena Allah laisa kamitsli syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah maha tak berunsur, maha tak termisalkan, maha tak terimajinasikan. Allah tidak ada yang serupa dengan Dia. Jadi sampai di sini kita semakin paham ya Bapak Ibu, apa yang dimaksud kemelekatan keunsuran yang dijelaskan oleh Pangarsa Abah Anom tadi, yaitu kemelekatan kemakhlukan, kemelekatan batin pada makhluk, kemelekatan hati kepada selain Allah. Jadi apapun selain Allah berarti makhluk, berarti ciptaan Allah. Batin itu melekat kepada ciptaan-ciptaan Allah itu. Nah inilah kemelekatan yang merupakan hijab-hijab batin itu, yang nanti akan ditajrid,
dilepaskan oleh kalimah thayyibah itu. Jadi Bapak Ibu, bila hati kita tidak melekat pada Allah, kita tidak ingat kepada Allah, berarti batin itu goplah. Ingatan itu menyimpang dari Allah. Ingatan hati itu tidak mampu menyadari Allah di titik kekiniannya, di sini dan di kini. Maka ini merupakan indikasi dari al-alaik al-unsuriyah, kemelekatan keunsuran atau kemelekatan kemakhlukan. Jadi bagi kita kaum tarekat yang sudah biasa zikir jahar, terlebih kita membiasakan latihan duduk diam tawajuh yang lama, akan lebih mudah bagi kita untuk memeriksa kemelekatan batin ini. Maka nanti akan kita temukan ada begitu ragam kemelekatan yang akan kita temukan di dalam duduk berzikir itu. Kadang kemelekatan itu bersifat bendawi, lagi enak-enak tawajuh misalnya, ternyata ada kemelekatan pada android batin itu ya. Ingatan batin pun menyimpang ke android. Nah, ini kemelekatan bendawi. Kadang kemelekatan itu juga bersifat badaniah. Apalagi kalau kita latihan duduk diam tawajuh ya, wah baru 12 menit misalnya ya, kaki kesemutan. Maka batin pun kemudian melekat pada kesemutan di kaki. Nah, ini kemelekatan badan ya. Ada juga kemelekatan waktu. Batin melekat pada masa lalu, masa depan. Lagi asik tawajuh, lagi asyik berzikir, tiba-tiba terkenang masa kecil. Oh, dulu dimanja, dulu dibeliin mainan sama mama papa. Jadi batinnya melekat pada masa lalu. Atau seperti orang yang mengalami trauma. Nah, itu kan seringkali waktu zikir memori trauma itu muncul di langit pikirannya. Nah, ini kemelekatan pada memori trauma itu. Memori trauma itu memori masa lalu. Nah, ini kemelekatan masa lalu ya Bapak Ibu. Atau waktu zikir itu terkenang masa depan. Oh, besok ada janji, aku mau tanda tangan kontrak minggu depan. Oh, besok ulang tahun, besok ada pesta di rumah tetangga. Nah, ini kemelekatan masa depan. Ada juga kemelekatan intelektual. Nah, ini biasanya kalau kita lagi sibuk buat program, sedang dapat proyek, sedang lagi sibuk membuat jurnal ilmiah. Wah, itu kadang baru zikir sebentar langsung deh batin itu melekat pada lembaran-lembaran proyek itu. Nah, ini kemelekatan intelektual. Ada juga kemelekatan emosional. Ada cinta, ada benci, ada suka duka, ada ramah, ada marah. Jadi lagi zikir senyum-senyum sendiri misalnya ya. Ternyata lagi asik menghayalkan sang kekasih hati. Melekat batinnya pada kekasih itu. Lupa kan sama zikir ya. Dalam hikmah beliau itu, bibir soteh babacaan hati ngablu kemana mendi. Bibir sibuk melafazkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil senyum-senyum. Ternyata ingatannya menyimpang ke yayang. Batin melekat pada yayangnya itu. Nah, ini kemelekatan emosional. Ada juga kemelekatan ilusi. Waktu zikir ketemu cahaya, wah asyik banget rasanya. Besok zikir lagi, dia cari-cari cahaya, melekat pada cahaya itu. Nah, ini kemelekatan ilusi. Jadi Bapak Ibu, intinya selama batin tidak mampu hudur, tidak mampu menyadari kekinian bahwa sekarang ini lagi zikir, bahwa sekarang ini lagi duduk di atas sejadah, bahwa sekarang ini lagi di masjid. Batin tidak mampu menyadari kekinian, batin menyimpang ke sana kemari, ngablu, ngacaprak, ngaler ngidul, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan, dan kita pun tidak mampu mengendalikan penyimpangan batin ini. Maka fenomena ini merupakan indikasi kemelekatan keunsuran itu. Ini merupakan indikasi bahwa batin itu masih melekat ke selain Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk semakin menguatkan pengertian kita, ada baiknya juga kita memahami akar-akar kemelekatan batin itu. Kita bisa belajar dari contoh animasi yang sudah biasa saya tampilkan di sini ya. Animasi ini hanya sampel saja ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan itu kan ada banyak simpanan-simpanan memori bawah sadar yang bermunculan sendiri dari gudang batin bawah sadar. Ada memori sakit hati, sombong, memori dengki, memori dendam, trauma, serakah, selingkuh, memori marah, memori syirik, dan lain sebagainya. Memori sakit hati misalnya, apa akarnya? Apa ilatnya? Ya, ini karena di masa lalu ada orang lain atau kejadian atau peristiwa yang menyebabkan sakit hati. Misalnya, 1 bulan yang lalu beli HP Android, jalan pulang HP itu jatuh
jatuh berantakan di jalanan, rusak total. Kan jadi sakit hati ya. Kejadiannya 1 bulan yang lalu. Tetapi waktu zikir sekarang ini, memori ini muncul di langit pikiran. Nah, ini kan berarti dia membawa memori sakit hati dari 1 bulan yang lalu itu ke waktu dia yang sekarang. Kenapa hal ini terjadi? Karena batin itu masih melekat pada Android itu. Jadi kemelekatan pada Android itu ilatnya, akarnya. Makanya sampai sekarang pun dia masih mengenangnya karena batin masih melekat pada Android itu. Karena Android inilah dia tidak mampu menyadari kekinian. Batinnya menyimpang ke sana kemari, ngablu, ngecaprak, ngalir ngidul. Memori sombong misalnya. Apa akarnya? Apa ilatnya? Nah, ini ilatnya bisa jadi karena di masa lalu dia terlalu sering direndahkan. Dia pun kecewa. Lalu kekecewaan masa lalu ini, memorinya dia simpan dengan baik di batin bawah sadarnya. Maka dia pun kemudian tanpa sadar membawa memori kekecewaan yang dia sering direndahkan dari masa lalu ini ke kehidupannya yang sekarang. Dia dikendalikan oleh memori negatif ini. Jadi ada semacam balas dendam. Awas nanti kalau aku kaya. Awas nanti kalau aku berprestasi. Awas nanti kalau aku berkuasa. Aku tidak akan sudi direndahkan lagi. Jadi ada semacam balas dendam di batinnya itu. Jadi di batinnya itu muncul angkuh dan sombong. Jadi Bapak Ibu bergeraknya itu di bawah sadar ya. Mungkin dia tidak mengetahui, tidak menyadari pergerakan batinnya yang sombong ini. Tetapi ada kesombongan itu di batinnya. Apa ilatnya? Sumbernya? Yaitu karena di masa lalu dia terlalu sering direndahkan. Lalu dia simpan memori ini ke batin bawah sadarnya dan membawanya ke waktu dia yang sekarang. Sehingga dia menjadi angkuh dan sombong karena dikendalikan oleh memori negatif bawah sadar ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah biasa berzikir jahar, terlebih kita sudah biasa duduk diam tawajuh yang lama, maka kita akan bisa melihat sendiri bagaimana kemelekatan batin kita itu. Karena itu bila kita sudah mengetahui hijab-hijab kemelekatan ini yang ternyata menyelimuti hati kita, maka tentu saja kita pun kemudian akan tergerak untuk mentajrid batin kita itu. Tentu saja kita akan tergerak untuk melepaskan hati kita dari kemelekatan apapun. Terlebih kan kita sudah punya alatnya ya, yaitu kalimah thayyibah, zikir jahar dan zikir khafi. Maka semakin sering kita mengamalkan zikir, berarti semakin sering pula kita mentajrid batin kita dari kemelekatan keunsuran tadi. Dan semoga batin kita itu benar-benar bisa tajrid, benar-benar bisa polos, telanjang dari kemelekatan apapun. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan ila hadratil muazzami wal mukarrami guru agung para sahabat anom Sayyidi Syekh Ahmad Shahibul Wafat Taj Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.